Arema FC resmi gaet bek Odivan Kurih, tambal kekuatan lini belakang. Arema FC kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tim jelang musim kompetisi terbaru. Klub berjuluk Singo Edan itu resmi memperkenalkan pemain anyar yang berposisi sebagai bek, yaitu Odivan Kurih. Kehadiran Odivan diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam memperkokoh lini pertahanan Arema FC, yang menjadi salah satu fokus pembenahan manajemen usai hasil kurang memuaskan di musim sebelumnya. Pemain asal Brasil itu dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid serta pengalaman bermain di sejumlah klub profesional, menjadikannya rekrutan yang cukup menjanjikan bagi skuad Singo Edan. Dengan bergabungnya Odivan, Arema FC menambah opsi di lini belakang sekaligus memberi sinyal bahwa tim ini siap bersaing lebih kompetitif di musim ini. Para Aremania tentu menaruh harapan besar agar kehadiran sang bek baru bisa membawa kestabilan dan ketangguhan di sektor pertahanan. Baru sekali melatih, Marcos Santos izin pamit tinggalkan Arema sebentar. Belum genap seminggu dipercaya menangani Arema FC, pelatih anyar Marcos Santos justru harus angkat koper sementara waktu. Keputusan mengejutkan ini bikin publik Malang bertanya-tanya, ada apa di balik kepergiannya? Suasana latihan Arema FC di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Sabtu pagi, tanggal 28 Juni tahun 2025, tampak berbeda. Sosok yang dinanti-nantikan, pelatih kepala anyar Marcos Santos, tidak tampak hadir. Padahal, ini baru latihan ketiga sejak ia resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih utama Singo Edan. Ya, Marcos Santos pelatih asal Brasil yang digadang-gadang menjadi harapan baru Arema harus absen dari sesi latihan. Meskipun ia baru sekali memimpin tim di lapangan, situasi ini sontak menimbulkan pertanyaan besar di kalangan Aremania, kemana Marcos pergi? Kisahnya berawal 2 hari sebelumnya, saat Marcos terlihat hadir dalam sesi latihan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis sore, tanggal 26 Juni tahun 2025. Saat itu, kehadirannya disambut antusias para pemain dan staf pelatih lainnya. Namun, ia belum turun langsung memimpin latihan. Baru keesokan harinya, Jumat, tanggal 27 Juni tahun 2025, Marcos mulai mengambil alih kendali penuh, bertempat di lapangan Wonoayu, Wajak, Kabupaten Malang. Ia terlihat aktif memimpin sesi latihan dengan pendekatan khas Amerika Latin, cepat, intens, dan penuh gestur tegas. Namun momen tersebut ternyata menjadi satu-satunya kesempatan Marcos memimpin latihan, sebelum ia harus pamit sejenak dari skuad Arema. Ketidakhadiran mendadak ini akhirnya dikonfirmasi oleh asisten pelatih Andre Caldas, sosok yang juga baru didatangkan manajemen untuk mendampingi Marcos. Coach Marcos sudah izin tidak datang dalam sesi latihan selama 4 hari ke depan, dia pulang ke Brasil, ungkap Andre kepada awak media di sela latihan. Pernyataan itu pun membuka tabir teka-teki soal absennya sang pelatih kepala, bukan karena sakit, bukan pula karena konflik, melainkan ada urusan penting yang tak bisa ditunda. Marcos harus kembali ke tanah kelahirannya, Brasil, untuk mengurus dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan status profesionalnya. Coach Marcos harus pulang ke negaranya karena ada urusan administratif yang berkaitan dengan Federasi Sepak Bola Brasil, sambung Andre menjelaskan. Tak berhenti di situ, ia turut membeberkan bahwa kepergian Marcos bersifat sementara dan sudah seizin manajemen tim, sang pelatih dijadwalkan akan kembali ke Indonesia dan langsung memimpin sesi latihan pada Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2025. Dia harus mengurus beberapa dokumen penting yang berhubungan dengan kontraknya sebagai pelatih di sini. Urusan itulah yang memaksanya harus meninggalkan tim, tambah Andre. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan fans, manajemen Arema disebut telah memahami situasi ini sejak awal. Proses legalitas antara Federasi Sepak Bola di Brasil dan Indonesia memang membutuhkan pengesahan resmi, yang dalam beberapa kasus, hanya bisa ditangani langsung oleh individu yang bersangkutan di negara asalnya. Marcos pun dikabarkan telah meninggalkan Indonesia pada Jumat malam, beberapa jam setelah sesi latihan di Wonoayu berakhir, ia langsung menuju Sao Paulo untuk bertemu dengan perwakilan CBF guna menyelesaikan proses akhir administrasi kepelatihannya. Bagi Arema, absennya pelatih kepala dalam beberapa hari ke depan tentu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi tim sedang dalam masa pembentukan taktik dan adaptasi dengan metode baru. Namun, keberadaan Andre Caldas di kursi asisten pelatih diharapkan bisa menjaga ritme latihan tim.
Kehadiran Andre sendiri bukan sosok asing bagi Marcos, keduanya pernah bekerja sama dalam proyek pengembangan pemain muda di Akademi Klub Brasil dan tim kelompok usia. Hubungan kerja yang solid antara keduanya menjadi harapan agar transisi sementara ini bisa berjalan tanpa kendala berarti. Jika semua berjalan lancar, maka Rabu depan, tanggal 2 Juli tahun 2025, Marcos akan kembali memimpin latihan dengan status administrasi yang sudah 100% beres. Saat itu, tidak ada lagi penghalang bagi sang pelatih untuk fokus penuh membangun kekuatan Singo Edan menuju Liga 1 2025-2026. Baru gabung Arema, Valdeci Moreira langsung nyetel. Profil lengkap gelandang Brasil ini bikin pelatih tersenyum. Didatangkan dari klub kasta ketiga Liga Brasil, Valdeci Moreira sempat diragukan. Tapi begitu turun di latihan perdana, gelandang 30 tahun ini langsung mencuri perhatian dan bikin pelatih Arema tersenyum puas. Arema FC tampaknya tak main-main menyambut musim baru Liga 1. Setelah ditinggal William Marsilio ke Persib Bandung, manajemen Singo Edan bergerak cepat mendatangkan pengganti sepadan dari Brasil. Namanya Valdeci Moreira, pemain yang belum banyak dikenal publik sepak bola Indonesia, tapi langsung mencuri perhatian sejak hari pertama bergabung. Valdeci resmi diperkenalkan sebagai pemain Arema FC pada Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2025. Kehadirannya menjadi angin segar, sekaligus tanda bahwa Arema serius membenahi lini tengah mereka. Tak hanya itu, ia juga menjadi salah satu pemain asing yang langsung dapat sorotan karena diyakini bakal mengisi kekosongan peran kreatif yang ditinggalkan Marsilio. Yang menarik, Arema adalah klub pertama Valdeci di luar Brasil. Artinya, Liga 1 adalah ajang debut internasional bagi pemain kelahiran Fortaleza ini. Bagi sebagian pemain, beradaptasi di negara baru bisa jadi butuh waktu panjang. Tapi bagi Valdeci, hal itu justru seolah bukan masalah. Buktinya langsung terlihat saat ia menjalani sesi latihan perdananya bersama tim, Jumat pagi, tanggal 27 Juni tahun 2025, di lapangan Wonoayu, Wajak, Kabupaten Malang. Turun dalam sesi game, Valdeci membaur bersama pemain lokal dan asing lainnya, dan perlahan menunjukkan kemampuan individunya dalam mengatur ritme permainan. Secara natural, pemain bertinggi 178 cm ini mulai menunjukkan perannya sebagai pengatur serangan. Dengan gaya bermain khas Amerika Latin yang lincah dan penuh teknik, ia cukup cepat menyatu dengan tempo latihan tim. Saya sangat menyukai sesi latihan pertama ini, teman-teman sangat berdedikasi. Kami mulai mengenal satu sama lain, ucap Valdeci, dikutip dari We Aremania, Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025. Sebagai pemain asing, tentu ada tantangan besar yang harus dihadapi, bahasa, namun Valdeci justru memandang hal itu dengan santai. Baginya, sepak bola punya cara komunikasi tersendiri, bahasa universal yang bisa menyatukan siapapun di atas lapangan. Saya tahu saya gak bisa berbicara bahasa mereka, tapi saya berusaha memahami mereka sebisa mungkin, kata Valdeci. Beruntung, ia punya rekan senegara sekaligus interpreter di tim, Claudio de Jesus, yang membantunya dalam proses komunikasi. Selain itu, ia juga mengandalkan bantuan dari para pemain lokal untuk mulai memahami nuansa bahasa dan gaya main tim. Saya meminta bantuan Claudio de Jesus dan teman-teman semua untuk mengajari saya, jelasnya. Lebih dari itu, semangat dan optimismenya terlihat jelas ketika ia menutup sesi wawancara dengan pernyataan penuh keyakinan. Saya yakin kita akan mencapai hal-hal hebat di sini, pungkas gelandang serang berkaki kidal tersebut. Sebelum tampil di latihan tim, Valdeci sebenarnya sudah sempat hadir sehari sebelumnya, tanggal 26 Juni tahun 2025, di sesi latihan di Stadion Kanjuruhan bersama pemain asing lainnya, Paulinho Moxelin. Namun saat itu, keduanya hanya menjalani latihan terpisah untuk pemulihan kebugaran pasca perjalanan jauh dari Brasil. Valdeci datang ke Indonesia setelah sebelumnya bermain di klub Associação Olímpica de Itabaiana, yang berkompetisi di Serie C Brasil. Meski hanya mencatat 4 pertandingan dengan total 195 menit bermain di sana, manajemen Arema melihat potensi besar dalam dirinya. Pemain yang lahir pada tanggal 26 Maret tahun 1995 itu memiliki fleksibilitas bermain sebagai gelandang serang, sayap kanan, maupun kiri. Posisi yang sebelumnya diisi William Marsilio, dan kini menjadi tanggung jawab barunya di tim Singo Edan. Dilansir dari Transfermarkt, Valdeci memang belum memiliki catatan statistik mentereng. Namun potensi dan kemauannya untuk belajar serta cepat beradaptasi membuatnya jadi sosok menarik untuk dipoles lebih jauh.
Sejak diumumkan, Aremania langsung ramai membandingkan gaya bermainnya dengan Marsilio. Meski belum sempat tampil di pertandingan resmi, kehadirannya dalam sesi latihan saja sudah menimbulkan rasa optimisme baru. Salah satu hal yang juga membuat pelatih Arema tersenyum adalah etos kerja Valdeci. Meski baru datang dan belum memahami kultur lokal sepenuhnya, ia menunjukkan semangat tinggi dan antusiasme yang luar biasa. Hal ini diyakini bisa menjadi modal besar untuk membangun chemistry dalam tim. Di tengah transisi dan pencarian identitas baru pasca musim lalu yang penuh tantangan, pemain seperti Valdeci bisa jadi kunci pembeda. Ia bukan hanya pengganti, tapi berpotensi menjadi motor permainan baru jika terus berkembang dan diberi ruang. Arema saat ini masih terus melanjutkan sesi latihan intensif dalam masa pramusim. Valdeci pun akan terus dipantau, sembari mematangkan adaptasinya sebelum masuk ke pertandingan uji coba atau turnamen pemanasan. Valdeci Moreira perlahan mulai menanamkan jejaknya di bumi Arema. Waktu akan menjawab seberapa besar dampaknya untuk tim. Namun satu hal sudah pasti, ia tidak datang hanya untuk coba-coba. Transfer tak biasa, Arema FC datangkan winger asing, rekrut pemain asal Brazil. Langkah mengejutkan diambil manajemen Arema FC jelang Liga 1 musim 2025-2026. Tim berjuluk Singo Edan itu melakukan transfer yang tak biasa, dengan merekrut seorang pemain asing yang berposisi sebagai winger, posisi yang selama ini lebih sering dipercayakan kepada pemain lokal. Pemain yang dimaksud adalah Paulinho Moxelin. Winger berpaspor Brasil ini resmi didatangkan untuk memperkuat sisi sayap Arema FC, sebuah keputusan yang memecah pola lama klub. Biasanya, manajemen lebih memilih membentuk sektor sayap dari pemain-pemain lokal yang punya kecepatan dan loyalitas tinggi. Tak heran, banyak pihak menyebut ini sebagai transfer yang cukup berani. Banyak pertimbangan yang harus kami lakukan sebelum mendatangkan pemain asing yang berposisi winger. Tentu saja ini semua hasil evaluasi yang kami lakukan dari musim lalu, ungkap General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi. Bukan tanpa alasan Arema melakukan manuver ini. Dalam evaluasi manajemen, posisi winger kini menjadi titik yang harus diperkuat. Pasalnya, sebagian besar pemain yang menempati posisi ini saat ini adalah talenta muda yang masih butuh pengalaman dan pendampingan di lapangan. Nama-nama seperti Hamzah Tito dan Salim Akbar Tuharea memang menjanjikan, namun keduanya masih perlu waktu untuk matang. Sementara dua pemain senior seperti Dedik Setiawan dan Dendi Santoso, meski bisa bermain di posisi sayap, sudah mulai memasuki usia veteran dan tak lagi memiliki intensitas seperti sebelumnya. Lebih kepada kebutuhan kami mendatangkan winger asing, karena di posisi ini cukup banyak pemain muda. Terus kami juga mendatangkan gelandang serang asing. Semoga chemistry-nya akan dapat, tambah pria yang akrab disapa Inal itu. Kedatangan Paulinho Moxelin sendiri langsung mendapat atensi dari publik. Pasalnya, pemain ini bukan nama sembarangan di Liga Brasil. Ia punya rekam jejak yang cukup meyakinkan, termasuk pernah memperkuat beberapa klub besar seperti Juventus, Gremio, hingga Coritiba FC. Berdasarkan data statistik dari berbagai sumber, pemain berusia 30 tahun ini telah tampil dalam 350 pertandingan resmi di semua level kompetisi di Brasil. Dari total penampilannya itu, Paulinho menyumbangkan 29 gol dan 26 assist, angka yang menandakan peran aktifnya dalam menciptakan peluang dan gol. Dengan tinggi 169 cm dan postur lincah, Paulinho dikenal sebagai winger dengan akselerasi tajam dan kemampuan dribble di atas rata-rata. Ia juga dikenal punya karakter kerja keras, sesuatu yang cocok dengan gaya main Arema yang mengandalkan pressing dan kecepatan transisi. Selain sisi teknis, keputusan merekrut Paulinho juga didasari faktor non-teknis. Arema FC tengah membangun sebuah Brazil Connection yang mempertemukan pemain-pemain dan pelatih dari negeri sepak bola itu dalam satu sistem. Tujuannya jelas, mempermudah adaptasi, komunikasi, dan membentuk chemistry lebih cepat dalam skuad. Sebenarnya kami ingin membangun chemistry biar lebih mudah dengan banyak mendatangkan pemain dan pelatih asal Brazil ini. Dengan begitu komunikasi akan jauh lebih mudah dan tim menjadi lebih siap untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2025-2026, tandasnya. Kehadiran Paulinho di sektor sayap juga diyakini bakal membuka ruang kolaborasi yang menarik bersama Valdeci Moreira, gelandang serang asal Brasil yang juga baru direkrut Arema. Dengan dua pemain dari negara dan kultur sepak bola yang sama, manajemen berharap proses adaptasi bisa berjalan lebih cepat, dan chemistry di lini depan Arema akan meningkat secara signifikan. Kini pertanyaannya tinggal satu, mampukah Paulinho menjadi pembeda di sisi sayap Arema FC? Seiring berjalannya waktu,
performa sang winger akan jadi sorotan utama. Namun, langkah transfer ini sudah cukup menjadi sinyal bahwa Arema tak ingin sekadar bertahan musim depan. Mereka siap bangkit, dan tak ragu keluar dari zona nyaman bahkan jika itu artinya menabrak kebiasaan lama.